Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deta Nini. Di sini saya akan memaparkan analisis pemodelan dari efektivitas pembatasan sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19 yang ditulis oleh George Jamil. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, apa sih itu virus corona? Virus corona adalah virus pernapasan di mana penularan antar individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol. Kontak yang erat antara individu di rumah, di sekolah, tempat kerja, pada transportasi maupun di pertemuan komunitas diperlukan agar penularan virus terjadi. Maka agar penularan tidak terjadi, diperlukannya metode untuk mengurangi kontak ini yaitu dengan social distancing. Nah, apa sih itu social distancing? Social distancing adalah tindakan pembatasan sosial untuk mengendalikan infeksi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular. Lalu, apa tujuan dari social distancing? Nah, social distancing ini bertujuan untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang dengan meminimalkan kontak secara sosial. Nah, metode apa yang digunakan? Metode menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, Cina yang dikumpulkan sebelum aktivasi langkah-langkah penahanan yang mengadaptasi dari model simulasi berdasarkan individu yang telah mapan dari kota Newcastle, Australia dengan populasi 272.409. Simulasi penularan virus dalam model komunitas ini tanpa intervensi memberikan dasar untuk membandingkan strategi alternatif jarak sosial. Riwayat infeksi masing-masing individu ditentukan seperti halnya waktu terinfeksi. Dari data yang dihasilkan model ini, laju pertumbuhan dalam kasus, besarnya puncak epidemi, dan durasi wabah diperoleh. Nah, berikut ada ringkasan parameter simulasi yang telah diasumsikan karakteristik transmisi COVID-19 menggunakan data awal dari wabah di Wuhan sebelum intervensi jarak sosial. Nah, periode inkubasi ini rata-rata 5 hari dari infeksi hingga munculnya gejala. Nah, periode laten rata-rata 4-5 hari. Periode infeksi rata-rata 3 hari, hari pertama tanpa gejala, dan tingkat asimptomatik 20%, yaitu 20% dari orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan tidak diklasifikasikan sebagai kasus. Data-data ini tercantum dalam tabel ini. Nah, pada tahap awal dari COVID-19, tingkat serangan gejala spesifik berdasarkan usia yang dapat diandalkan tidak tersedia, dan oleh karena itu telah diasumsikan penularan antara berbagai usia individu terjadi secara serupa. Selain itu, telah mengevaluasi efektivitas jarak sosial dengan pengaturan asimptomatik yang lebih tinggi sebesar 35%. Lalu, langkah-langkah social distancing. Nah, di sini terdapat 4 langkah-langkah jarak sosial yang berbeda tersedia untuk otoritas kesehatan. Yang pertama, ada penutupan sekolah, di mana penutupan sekolah ini menunjukkan bahwa ketika sekolah dan lembaga pendidikan lanjutan ditutup, siswa memiliki kontak dengan anggota rumah tangga pada siang hari dan juga memiliki kontak di masyarakat. Selanjutnya, ditingkatkan kembali dengan penutupan tempat kerja. Dengan penutupan tempat kerja, itu tidak hadir di tempat kerja sebesar 50% dari semua orang di tempat kerja tidak hadir, namun memiliki kontak di rumah di siang hari dan masih memiliki kontak di komunitas yang lebih luas. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah dengan diadakannya isolasi kasus dan juga mengurangi kontak di seluruh komunitas. Selanjutnya di sini terdapat tabel mengenai total tingkat infeksi untuk intervensi jarak sosial alternatif dan meningkatkan penundaan aktivasi. Nah, dari tabel ini
pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi. Dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model, penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Demikian pula, keempat intervensi jarak sosial dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja 50% dan penurunan yang lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30% dan keterlambatan aktivasi hingga 10 minggu juga menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Lalu selanjutnya ada jumlah kasus yang terinfeksi untuk intervensi sosial jarak jauh alternatif dan peningkatan penundaan aktivasi untuk populasi Newcastle 272.409. Nah, tanpa penundaan aktivasi yang signifikan, ukuran tunggal yang paling efektif adalah pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Ini mengurangi tingkat serangan infeksi menjadi sekitar sepertiga dari 180.000 menjadi 64.000 dan dari 66% populasi turun menjadi 24%. Tingkat pengurangan kontak masyarakat yang lebih rendah sebesar 50% dan 30% ditemukan kurang efektif. Ukuran tunggal kedua yang paling efektif dalam peningkatan isolasi kasus dengan 100% anak-anak dan 90% kepatuhan orang dewasa. Ini ditemukan untuk mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 hingga 85.000 dan dari 66% populasi menjadi 31%. Lalu selanjutnya bisa dilihat di tabel yang berada di pojok sebelah kanan. Nah, tindakan jarak sosial gabungan ternyata menjadi sangat efektif dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan. Lalu selanjutnya terdapat kurva keterlambatan 10 minggu. Nah, kemampuan untuk secara signifikan mengurangi penularan dengan menggabungkan intervensi jarak sosial yang ketat bersama-sama, bahkan menerapkannya setelah periode yang signifikan di luar kedatangan awal kasus menular ke masyarakat. Diilustrasikan dalam kurva ini. Nah, di sini hasil simulasi telah ditingkatkan ke Perth Barat Australia yang memiliki populasi sekitar 2 juta. Nah, kurva ini menyajikan hasil dari model simulasi dengan asumsi keterlambatan 10 minggu dalam mengaktifkan langkah-langkah sosial jarak setelah kedatangan kasus awal ke masyarakat. Nah, dapat dilihat bahwa dua tindakan gabungan yang berwarna hijau ini mampu secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian dengan intervensi yang lebih kuat yang ditampilkan dalam kurva yang berwarna hijau putus-putus menjadi yang paling efektif. Namun demikian, semua tindakan tunggal terlihat untuk mengurangi puncak epidemi. Nah, dari kurva 1 ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya untuk kurva yang kedua ini ada epidemi keterlambatan 1 minggu. Nah, pada gambar kurva yang kedua ini menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 minggu untuk skenario penundaan aktivasi singkat. Nah, strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi ditampilkan dalam garis hijau datar. Namun, ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. Nah, 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dan peningkatan isolasi kasus. Juga pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan menunda puncak epidemi. Begitupun pada kurva yang ketiga, yaitu kurva epidemi keterlambatan 5 minggu. Nah, selanjutnya ada kurva epidemi lansia yang terinfeksi.
Nah, untuk kurva yang keempat ini mengekstrak tingkat infeksi kasus lansia harian dari setengah data infeksi yang dihasilkan model yang sama yang digunakan pada kurva kedua, yaitu dengan penundaan 1 minggu pada aktivasi jarak sosial. Nah, untuk kurva keempat ini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas yang ditampilkan pada garis biru putus-putus adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini menjadi 200 dari 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi. Pengurangan kontak komunitas 50% yang berwarna titik biru dan peningkatan isolasi kasus yang berwarna abu-abu juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan serta memperpanjang kurva epidemi. Hasil-hasil tersebut, angka infeksi lanjut usia ini dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan harian untuk perawatan kritis. Sebagai contoh, puncak harian dalam intervensi pengurangan kontak masyarakat 70% dari 200 orang tua termasuk kasus simptomatik dan asimptomatik ini dapat berkurang hingga urutan 150 lansia sakit. Selanjutnya, untuk kurva yang kelima ini menunjukkan memperkirakan kurva epidemi untuk keseluruhan populasi. Nah, kurva 5 ini melibatkan peningkatan isolasi pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa dan menutup semua sekolah. Selain itu, satu melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja, seperti pada kurva ini. Yang lainnya adalah skenario yang lebih kuat dengan pengurangan kontak komunitas diperkuat hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non-kehadiran 90%. Dan telah dipertimbangkan menghentikan intervensi yang kuat dan kombinasi ini setelah 6 minggu atau 8 minggu. Nah, keempat skenario semua dengan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi dapat dilihat untuk secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal, mengurangi dengan cepat dari sekitar hari ke-73. Selanjutnya, keempat skenario memprediksi kenaikan cepat dalam kasus harian setelah intervensi berhenti 6 atau 8 minggu setelah aktivasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan seluruhan data dan penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa keefektifan social distancing dapat berhasil menurunkan aktivasi pandemi virus corona jikalau masyarakatnya mau bekerja sama untuk meminimalkan penyebaran infeksi yang ada dengan mematuhi panduan rutin yang diberikan pemerintah kepada mereka. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.